Ya jemaah, kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi, yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang merayakan hari kelahiran Rasul SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini? Khilaf muktabar. Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap Maulid ini. Apakah khilaf di sana muktabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti, kemudian dia merayakan Maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya Maulid ini sunnah. Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau bicara apakah khilafnya muktabar atau tidak muktabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang, yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang perlu. Jadi kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, esensinya apa sih? Kok kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak nih? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat anak pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, dia akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Utsman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak, itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang 4 itu juga nggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul SAW. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah dhalalah, ada yang mengatakan bid'ah hasanah, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustaz di mana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnah. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Berpegang teguh dengannya, gigit dengan gigi rangkapnya. Jadi solusi dari perselisihan ini, mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya muktabar, yang fulan ngomongnya nggak muktabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan nggak ribut terus ya ma. Hadza wallahu a'lam bishawab.